Sejak diterapkan pada 2017, proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi menimbulkan berbagai masalah termasuk tahun ini. Anehnya Mendikbudristek Nadiem Makarim justru tidak menunjukkan tindakan nyata untuk memberi solusi. Bahkan bicara pun tidak. Mengapa pemerintah terkesan lepas tangan? Pemirsa, inilah Top Review. Seorang pria di kota Tangerang tampak mengukur jalan menggunakan meteran. Bukan sedang memperbaiki jalan, pria ini mengukur jalan untuk mengetahui jarak antara rumahnya dengan sekolah. Diketahui pria ini bernama Ayib Adam. Rupanya Ayib Adam melakukan aksi mengukur jalan karena sang adik tidak lolos dalam proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA Negeri 5 Kota Tangerang dengan sistem zonasi. Padahal jarak rumahnya ke sekolah sejauh 412 meter berdasarkan titik di Google Maps. Namun saat mendaftar, jarak dari rumah ke sekolah disebut dengan jarak 467 meter. Karena itu ia berinisiatif mengukur langsung jaraknya. Dari tanggal 3 sampai tanggal 6 itu aman dari jadwal pendaftaran. Tapi tanggal 7 pagi jam 8 tahu-tahu ada perubahan. Katanya itu pada saat dijelasin kemarin ada verifikasi. Tahu verifikasi sampai tanggal 7. Kenapa nggak update? Setiap orang daftar itu harusnya kan update. Jadi nggak perlu diverifikasi lagi dong. Kan secara sistem langsung. Jadi di tanggal 7 itu hilang nama ada abang ini. Sementara itu di Bekasi, orang tua siswa mengamuk di depan SMA 2 Negeri Bekasi karena kesal anaknya tidak diterima di sekolah tersebut, padahal jarak rumahnya dengan sekolah hanya berjarak ratusan meter. Sedangkan ada siswa yang rumahnya jauh dari sekolah justru diterima. Ia menduga adanya permainan dari pihak sekolah mengenai titik koordinat saat pendaftaran. Kalau teman-temannya yang lain itu dari jauh-jauh hari sudah diklarifikasi terkait pendaftarannya, begitu kan? Nah, kenapa anak saya di H-1 baru dibuka, baru ketahuan bahwa anak saya tereliminasi. Sedangkan daftar syarat yang sudah diajukan oleh anak saya berjarak titik koordinat 623 meter. Namun berubah ketika apa? Ketika sudah diklarifikasi oleh pihak sekolah menjadi 781. PPDB dengan sistem zonasi sudah menimbulkan masalah sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2017. Orang tua siswa di Tenggarai melakukan berbagai cara agar tetap bisa masuk sekolah favorit meski berdomisili jauh dari zona sekolah. Akibatnya calon siswa yang berdomisili lebih dekat tidak mendapatkan tempat. Sejumlah cara yang ditempuh untuk mengakali zonasi antara lain titip kartu keluarga atau titip kakak dengan memasukkan nama siswa pada kakak yang berada dalam zonasi sekolah favorit. Dengan kakak barunya, siswa memenuhi persyaratan untuk mendaftar di sekolah pilihannya. Cara lainnya adalah jual beli kursi dengan pihak sekolah. Oknum sekolah menjanjikan akan memasukkan sang anak ke sekolahnya tapi membayarkan sejumlah uang. Kejadian curang yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun sejak diberlakukannya PPDB sistem zonasi ini menunjukkan sistem ini memiliki sejumlah kelemahan. Di antaranya tidak ada larangan calon siswa menumpang kakak demi memenuhi persyaratan PPDB zonasi. Kelemahan lainnya, jarak antara sekolah dan rumah siswa ini tidak diatur dengan jelas. Apakah jarak dihitung mulai dari tengah sekolah, atau dari pagar luar terluar, atau dari bagian sekolah? PPDB sistem zonasi menunjukkan adanya celah sehingga PPDB menjadi ladang mencari uang bagi sebagian oknum. Akibat berbagai modus kecurangan itu, lebih dari 4.000 siswa dibatalkan pendaftarannya sebagai peserta didik baru oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Sebabnya adalah manipulasi data kependudukan. Setelah Dinas Pendidikan melakukan verifikasi ulang, banyak ditemukan calon siswa yang domisilinya tidak sesuai dengan dokumen yang diserahkan sebagai upaya agar bisa diterima di sekolah negeri yang dituju. 4.791 mereka yang mendaftar dengan cara-cara ilegal, kakak domisili yang disiasati sudah kita batalkan. Memang tidak ada drama-drama mungkin yang ekspektasi orang, tapi kita ini terstruktur, ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan, sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba melalui domisili kakak. Sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan untuk memberikan
pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada peraturan yang dilaksanakan. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani pun mendesak agar PPDB dengan sistem zonasi segera ditarik. Meski diakui maksud dilaksanakan PPDB zonasi itu baik, tapi fakta di lapangan harus diakui banyak ekses. Sebaiknya menurut saya pemerintah nggak usah ragu, tarik kebijakan ini untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan. Nyatanya kemudian pemerintah di satu sisi untuk melakukan pemerataan sekolah favorit, tapi di sisi lain di sekolah-sekolah yang belum favorit tidak ada perbaikan kebijakan, misalnya perbaikan laboratorium, sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik, tidak dilakukan dengan langkah yang signifikan. Itu maka yang terjadi sekolah favorit ya favorit, yang tidak favorit juga tetap aja tidak favorit. Namun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menilai masalah PPDB zonasi terjadi bukan karena kebijakan yang tidak baik, tapi karena pemerintah daerah yang kurang bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa PPDB sistem zonasi ini dicetuskan Muhadjir Effendi saat menjadi Menteri Pendidikan. Sekarang ini sebetulnya mestinya pemerintah daerah itu punya tanggung jawab dua. Yang pertama itu harus segera menyusun perda yang menegakkan peraturan sehingga kalau ada kecurangan betul-betul ada penindakan yang jelas. Ya. Kenapa? Karena pendidikan itu sudah urusan konkuren, bukan urusan absolut. Wewenangnya di tangan pemerintah daerah. Jadi kalau kecurangan itu harus dibiarkan saja, apalagi yang main curang itu adalah para pejabatnya, nah ini yang memang akan semakin parah nanti. Nah, kedua itu harus segera melakukan program pemerataan sekolah, pendidikan. Karena tujuan dari zonasi itu memang menciptakan pemerataan pendidikan, biar tidak ada sekolah favorit, semua sekolah harus favorit. Sehingga seorang itu tidak harus kemudian melakukan kecurangan karena masih terpersepsi ada sekolah favorit itu. Dan itu kalau sampai terjadi, itu Pemda harus segera melakukan evaluasi internal. Ini sebetulnya program-program pemerataan kualitas pendidikan ini sudah jalan atau belum. Yang pasti sistem zonasi dalam PPDB selalu menimbulkan masalah dari tahun ke tahun termasuk tahun 2023 ini. Dan yang aneh dalam situasi kacau semacam ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim justru diam seribu bahasa tanpa menyodorkan solusi.